terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Sebagai garda terdepan ya yang akan menjawab dan memberikan keterangan dan informasi yang sebaik-baiknya, seterang-terangnya kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran. Sebagai corong atau wajah dari Kejaksaan Agung, kami akan berbuat lebih baik dengan cara itu lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Salam Adiaksa. Kinerja yang baik harus pula diiringi dengan publikasi dan pemberitaan yang masif. Inilah yang menjadi tugas Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menjadi etalase institusi untuk memberikan informasi kinerja kejaksaan, Puspenkum bertugas meningkatkan public trust demi menjaga marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia mengawal arahan Jaksa Agung tersebut? Dan apa strategi yang dilakukan untuk selalu menjaga marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia? Saksikan selengkapnya di Jurnal Adiaksa episode Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Feby Irwani. Maksud dan tujuan kegiatan workshop ini adalah peningkatan peran Humas Kejaksaan RI dalam eksistensi pemberitaan citra positif dan menjaga marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi salah satu tugas Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, yakni melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum. Berada di bawah tanggung jawab Jaksa Agung Muda Intelijen, Puspenkum mempunyai 5 fungsi besar. Saya Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, setidaknya ada 5 fungsi besar ya dari Puspenkum ini. Yang pertama, melakukan penyusunan kebijakan teknis ya, rencana, program, dan strategi ya di bidang penerangan dan penyuluhan hukum, media dan kehumasan, serta hubungan antar lembaga. Nah, yang kedua tentu fungsi fasilitasi ya dan pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum itu sendiri. Nah, ketiga bagaimana pelaksanaan kegiatan hubungan media dan kehumasan. Kemudian yang keempat fungsi koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pemerintah dan non pemerintah. Dan terakhir adalah pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan. Pusat Penerangan Hukum sendiri sebagai garda terdepan Kejaksaan RI untuk menjawab dan menyampaikan informasi secara transparan, profesional, dan akuntabel kepada masyarakat. Puspenkum akan taat kepada aturan-aturan mana yang menjadi hak publik dan mana yang belum menjadi hak publik. Jadi semua itu sekarang kami kelola dalam rangka bagaimana menciptakan public trust ya yang semakin baik dan terus akan kami jaga dari masyarakat kepada kejaksaan. Oleh karenanya Puspenkum tentu menjadi garda terdepan, menjadi gambaran wajah ya dari kejaksaan itu sendiri. Nama saya Muhammad Irwan Datuhiding, jabatan saya adalah sebagai Kabid Hubungan Media dan Kehumasan Puspenkum Kejaksaan Agung Indonesia. Intinya satu, transparan, responsif, dan akuntabilitas. Jadi kita ini harus transparan. Kadang-kadang kita ada berita yang kurang baik di daerah. Kita tidak boleh menyembunyikan, tapi kita harus memitigasi bagaimana berita tersebut dapat kita jawab dengan fakta yang benar. Gitu. Kita nggak boleh menyembunyikan ada berita tidak bagus, nggak boleh. Itu harus kita jawab. Kita jawab dengan apa? Dengan pemberitaan-pemberitaan yang bagus, yang positif.
di dalam menjalin hubungan kerjasama dengan media, baik media elektronik, media massa maupun media online, memang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kami di sini tugasnya Puspenkum adalah untuk menyatukan perbedaan tersebut. Kami aktif melakukan media gathering setiap bulannya. Kami mengundang para jurnalis, kemudian para pimpinan media, kemudian dengan editor. Jadi kita membicarakan mengenai gimana cara membangun ekosistem publikasi yang lebih transparan ke depan. Lalu, bagaimana dengan kegiatan penerangan hukum Kejaksaan RI di daerah-daerah? Puspenkum ke daerah secara tegas sudah dinyatakan bahwa daerah-daerah harus juga memberitakan berita-berita positif, minimal 1 berita setiap hari. Kemudian kita bangun kapasitasnya, ya, para kasih-kasih Penkum yang ada di daerah, kita bangun kapasitasnya melalui workshop, pembimbingan terhadap mereka supaya mereka juga dekat ya dengan media, dekat dengan publikasi, dekat dengan komunikasi, supaya ya target goalnya adalah tidak ada miss, ya, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang diharapkan masyarakat, ya informasi itu tersampaikan dengan baik dan sejujurnya. Keniscayaan perkembangan digitalisasi akhirnya menjadi tantangan Puspenkum Kejaksaan RI dalam upaya menyampaikan informasi. Kami di sub bidang saya, bidang media dan kehumasan itu ada kasubitnya masing-masing. Ada kasubit media dan kasubit kehumasan. Jadi mereka bertugas untuk melihat semua pemberitaan tentang kejaksaan. Contoh kayak berita yang paling ini masalah penggebrakan hasil judi online. Mungkin Mbak pernah lihat hasil kerja dari Pitsus, kemudian masuk ke media, seolah-olah hasil tersebut adalah hasil dari penggebrakan dari hasil judol, ya kan? Itu kan sudah kemana-mana itu. Sebagai garda terdepan dalam menjaga eksistensi pemberitaan citra positif, Puspenkum terus berpegang teguh pada penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan humanis. Lalu bagaimana Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Saksikan lanjutannya sesaat lagi. Di media massa sekarang ini yang kita lagi diserang adalah institusi kita, yang mana fakta di lapangan dengan fakta yang sebenarnya. Ada yang mencoba membelokkan terkait institusi kita, seperti contoh yang dikriminalisasi, kasus kriminalisasi ke perkara Jovi. Nah, ini sekarang kita lagi berbenah terkait meluruskan kronologi dari kasus ini. Ketika kita sudah memberikan informasi yang secara faktual, ya, secara lengkap, namun perspektif dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kinerja kejaksaan itu juga menjadi sebuah evaluasi buat kita. Kenali hukum, jauhi hukuman. Inilah instrumen informasi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia yang senantiasa memberikan penyuluhan dan penerangan hukum ke seluruh wilayah kejaksaan di Indonesia. Namun, pemberitaan negatif yang begitu cepat tersebar di era digitalisasi ini akan selalu menjadi tantangan yang dihadapi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu bagaimana Puspenkum menghadapi tantangan ini? Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sengaja pagi ini saya undang untuk rapat membahas. Kita tahu bahwa saat ini ada satu berita ya yang katakanlah sangat viral ya. Saya lihat bahwa ini sudah mempengaruhi keberadaan institusi ya, seolah-olah masyarakat sudah digiring pada satu opini bahwa institusi kita ini salah. Di
Dinamika institusi ada kalanya berdampak negatif pada upaya menjaga marwah Kejaksaan RI. Tak pelak, dinamika yang terjadi ada kalanya mencoreng citra positif institusi. Nama saya Febrian Rizky Akbar dan di Puspenkum saya menjabat sebagai Kepala Subbidang Media Massa dan Media Sosial. Kalau kita bicara serangan tuh sebenarnya variatifnya sangat bermacam-macam. Kalau dari segi media massa sekarang ini yang kita lagi diserang adalah institusi kita, yang mana fakta di lapangan dan fakta sebenarnya ada yang mencoba membelokkan terkait institusi kita. Seperti contohnya yang dikriminalisasi, kasus kriminalisasi ke perkara Jovi. Nah, sekarang kita lagi berbenah terkait meluruskan kronologi dari kasus ini. Lalu bagaimana Puspenkum melakukan mitigasi pada kasus tersebut? Untuk proses klarifikasi untuk meluruskan fakta yang sebenarnya tentu saja kita melakukan riset terlebih dahulu. Kita menggalian fakta sama riset-riset yang ada di lapangan dan beberapa saksi yang mengerti kejadian yang sebenarnya. Kita compare dan jadi analisa, kemudian kita baru outputnya adalah press release atau press conference. Mengadakan konferensi pers, menerbitkan siaran pers, juga menjadi cara lain Puspenkum memitigasi kondisi tersebut. Nama saya Andrew Yustiawan, saya Kepala Subbidang Kehumasan pada Puspenkum Kejaksaan Republik Indonesia. Tentu saja, kita kan juga punya tim untuk memantau setiap pemberitaan-pemberitaan negatif yang setiap hari kita membuat clipping digital. Di situ kita melakukan mitigasi informasi-informasi yang mesti harus kita rilis yang ada, ataupun misalnya bisa menggunakan konten-konten yang ada di bidang media, begitu. Kita melakukan press release atau konferensi pers, kita fokus dulu terhadap apa yang kita sampaikan, sehingga teman-teman media itu ketika bertanya fokus di situ. Ketika kita sudah memberikan informasi yang secara faktual, ya, secara lengkap, namun perspektif dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kinerja kejaksaan itu juga menjadi sebuah evaluasi buat kita, bagaimana kita bisa memberikan opini yang positif kepada masyarakat. Sehingga tentu saja kita harus mensupport informasi kepada pimpinan, data yang akurat, sehingga pimpinan bisa menyampaikan kepada masyarakat supaya lebih jelas dan clear. Bapak Ibu, untuk menyikapi ini, supaya ini juga tidak menjadi fraud informasi, ya, postingan-postingan yang sudah viral saat ini. Silakan Pak Kabid. Jadi mungkin itu suatu hal yang mungkin bagus buat mereka, tapi tidak bagus buat kami. Oleh karena itu kami harus bisa memberikan counter. Ya, kita beri counter terhadap pemberitaan tersebut. Apabila memang pemberitaan tersebut itu memang faktanya tidak bagus, memang kami, oknum kami melakukan, kita tidak boleh menyembunyikan, ya kan? Selain mitigasi dengan melakukan klarifikasi dan menerbitkan siaran pers, tentu Puspenkum mempunyai produk lain dalam rangka penerangan dan penyuluhan hukum. Kalau kita bicara produk dari Puspenkum itu sebenarnya bervariatif ya, seperti ILM pun jadi produk kita, terus sosialisasi melalui media sosial, kemudian media partner juga, dan kita juga punya produk sendiri seperti podcast dan beberapa video-video sinematik maupun short video ya sebagai media publikasi kita. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar Puspenkum Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Serangan-serangan yang dilakukan baik di media khususnya di media online, ya, apalagi cyber sekarang yang terus berkembang begitu cepat. Nah, tentu kami juga mempersiapkan diri, mempersiapkan kemampuan Puspenkum dalam rangka melakukan tindakan mitigasi, melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap itu melalui publikasi yang terus dilakukan setiap hari, sehingga itu mendahului dari niat-niat yang tidak baik. Kami sadar bahwa ada pro kontra, ya, namanya mencari keadilan pasti ada pro kontra. Tetapi ketika kita meletakkan kerja-kerja baik kita di dasar prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan akuntabel, maka saya kira itu yang harus kami topang, sehingga kami yakin bahwa publik akan terus lebih banyak lagi percaya kepada kerja-kerja baik kejaksaan. Kita harus memberikan
klarifikasi dengan mitigasi apa-apa yang telah kita laksanakan untuk menindaklanjuti pemberitaan tidak bagus tersebut gitu. Yang pasti kita tidak boleh menyembunyikan fakta. Transparan adalah yang utama. Kami akan konsisten dengan tagline yang selama ini sudah kami bangun ya. Tagline Puspenkum itu yaitu Puspenkum adalah pusat penerangan hukum yang semakin modern, kemudian humanis, kemudian edukatif, dan accessibility. Nah, 4 hal ini menjadi kata kunci bagaimana kami akan terus mengelaborasinya ya, dan menyampaikan setiap informasi ke masyarakat dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan kejujuran. Kami akan menjaga komitmen itu ya, menjaga komitmen itu didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran ya, dan ada akuntabilitas di situ. Jadi tidak ada fraud informasi, tapi sebagai Puspenkum garda terdepan, sebagai wajah, gambaran wajah dari institusi Adiaksa, maka kami akan memainkan peran yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi, supaya masyarakat teredukasi dengan kerja-kerja baik dari Kejaksaan secara keseluruhan. Kejaksaan Republik Indonesia kini menjadi institusi penegak hukum yang mendapat kepercayaan publik paling tinggi di antara aparat penegak hukum lainnya. Hal ini tentunya merupakan hasil kinerja jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia yang berhasil dipublikasikan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia. Bertugas membangun citra positif institusi kejaksaan, Puspenkum harus terus menjaga hubungan baik antar lembaga demi terciptanya keselarasan dalam penyampaian informasi publik. Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa dalam episode berikutnya dengan topik yang berbeda di Kompas TV. Saya, Harley Sregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.